Pernah kebayang nggak sih gimana caranya satu negara itu memodernisasi seluruh pegawai negerinya? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng soal mandat baru Korpri. Ini langkah yang katanya sih bakal jadi gebrakan besar untuk birokrasi di Indonesia. Ini bukan lagi pertanyaan di atas kertas loh. Buat Korpri, ini tuh tantangan yang nyata banget, yang butuh visi dan kepemimpinan yang kuat. Dan kayaknya mereka udah punya jawabannya nih. Dengerin deh kutipan ini. Udah bukan zamannya lagi Korpri jadi ajang seremonial doang. Pernyataan tegas dari ketua umum yang baru ini benar-benar nandain adanya pergeseran besar. Dari yang tadinya mungkin kelihatan pasif, sekarang mau jadi motor penggerak perubahan. Sebuah janji transformasi yang nggak main-main. Oke, jadi apa aja sih langkah-langkah konkretnya? Yuk kita bedah satu persatu strategi baru mereka ini. Pertama, kita bahas visinya dulu. Visi baru ini bukan cuma slogan pemanis ya, ini soal mengubah DNA-nya organisasinya dari dalam. Biar apa? Biar lebih relevan dan benar-benar terasa dampaknya. Jadi intinya gini, Korpri itu nggak mau lagi cuma jadi semacam klubnya para pegawai negeri. Tujuannya sekarang jauh lebih besar. Jadi pusat pengembangan yang dinamis, yang bisa melindungi, mendidik, sekaligus ngebentuk karakter setiap ASN. Nah, visi yang besar tadi kan butuh fondasi yang kuat dong. Mari kita lihat 4 pilar utama yang bakal jadi penopang seluruh strategi transformasi Korpri ini. Coba deh perhatikan, keempat pilar ini tuh saling nyambung banget. Layanan jadi digital, karakternya diperkuat, karirnya dilindungi, kesejahteraannya juga ditingkatkan. Semuanya ini bagian dari satu pendekatan yang utuh buat menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan solid. Oke, strategi di atas kertas kan belum cukup ya. Pertanyaannya, gimana caranya Korpri nerjemahin semua visi dan pilar tadi jadi aksi yang benar-benar nyata di lapangan? Nah, ini dia jawabannya. Korpri langsung tancap gas dengan 4 program nasional yang dampaknya bisa dirasain langsung sama masyarakat. Ini bukti kalau mereka serius dan nggak cuma berwacana. 1 juta vaksinasi. Angka ini nunjukin skala komitmen Korpri buat kesejahteraan anggotanya bahkan sampai ke keluarganya. Ini bukan sekedar program kesehatan biasa, tapi investasi jangka panjang buat kesehatan bangsa. Dan lihat yang ini, 30 sumur air bersih baru. Ini adalah kontribusi nyata yang bakal langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kelihatan banget kan kalau Korpri juga peduli sama kebutuhan dasar warga. Tentu saja, rencana sehebat apapun butuh orang-orang yang tepat untuk menjalankannya. Siapa aja sih tokoh-tokoh di balik kemudi yang bakal mengarahkan perubahan besar ini? Yuk kita kenalan. Struktur kepemimpinannya ini menarik loh. Dengan adanya menteri dan wakil menteri agama sebagai penasehat, ini nunjukin sinergi yang kuat antara Korpri dan pemerintah. Kolaborasi kayak gini penting banget buat mastiin transformasinya berjalan lancar. Oke, setelah semua itu, ujung-ujungnya kan pertanyaannya satu. Apa dampaknya buat kita semua? Sebagai warga negara Indonesia, kenapa kita harus peduli? Nah, ini dia tujuan akhirnya. Pelayanan publik yang nggak lagi ribet, bersih dari korupsi, dan adil buat semua orang. Reformasi ini pada dasarnya adalah upaya untuk mengembalikan kepercayaan kita semua pada birokrasi. Visinya udah jelas, rencananya juga ambisius. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah semua ini beneran cukup buat mengubah wajah birokrasi di Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.